Salam olahraga, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Mengenai dari laga kemarin malam itu L1 dari keseluruhan ya. Mudah-mudahan untuk laga malam hari ini masuk ya. Oke, ini ada sekitar 7 laga yang akan saya bahas mulai dari jam malam atau dini hari ya. Dari La Liga 2 Spanyol, La Liga 2 Spanyol ya. Zaragoza menghadapi Granada. Oke, kalian bisa melihat di laga ini Zaragoza dengan formasi 4-2-3-1 dan 4-3-3 dari Granada ya. Terlihat di laga ini cukup banyak pemain yang akan absen untuk Zaragoza. Ini ada sekitar 9 pemain ya, dan 1 pemain dari Granada. Klasemen sementara ini dia Zaragoza peringkat 21, sedangkan Granada peringkat 14. Beberapa kemungkinan untuk laga ini kemenangan Zaragoza ataupun bisa imbang ya. Memasuki di laga yang kedua, kita pergi ke La Liga Spanyol. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Girona menghadapi Mallorca ya. Girona dengan formasi 4-2-3-1, sedangkan Mallorca dengan formasi 4-3-1-2 ya. Terlihat di laga ini Girona ada sekitar 7 pemain akan absen dan 5 pemain dari Mallorca ya. Klasemen sementara terlihat di laga ini Girona berada di peringkat 15, sedangkan Mallorca peringkat 17, selisih 1 poin dengan Sevilla ya. Jadi untuk laga ini memang tim yang diunggulkan Girona, tetapi tim yang sangat ingin meraih kemenangan di laga ini adalah tim tamu Mallorca. Beberapa kemungkinan menurut analisa saya ini kemenangan tuan rumah Girona ataupun bisa imbang ya. Berikutnya memasuki di laga yang ketiga, saya membahas pertandingan Leeds United menghadapi Burnley ya. Leeds dengan formasi 3-4-2-1, Burnley dengan formasi 3-4-3 ya. Terlihat di laga ini kedua tim sama-sama memiliki 2 pemain mereka yang akan absen. Terlihat dari head-to-head terakhir, kemenangan Burnley dikenang dengan skor 2-0. Dan laga ini laga kandang Leeds United. Klasemen sementara Leeds peringkat 15, Burnley peringkat 19 ya. Jadi untuk laga ini beberapa kemungkinan masih tetap nampaknya Leeds akan mampu meraih kemenangan. Kemudian untuk skor saya mengira kurang dari 3 gol ya. Dari Serie A Italia, di laga ini saya membahas pertandingan Pisa menghadapi Lecce. Pisa dengan formasi 3-5-2, sedangkan Lecce dengan formasi 4-2-3-1 ya. Kedua tim sama-sama memiliki 3 pemain mereka ya, yang akan absen di laga ini atau masih mengalami cedera ya. Head-to-head terakhir, kemenangan Lecce di kandang dengan skor 1-0. Klasemen sementara di mana Pisa peringkat 20 ya, 18 poin dari 34 laga. Lecce berada di peringkat 17, selisih 1 poin dengan Cremonese yang berada di zona merah peringkat 18 ya. Kemungkinan untuk laga ini terbuka lebar, bisa berakhir di skor imbang. Oke, kita pergi ke Liga Turki. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Gaziantep menghadapi Beşiktaş ya. Gaziantep dengan formasi 3-5-2, sedangkan Beşiktaş dengan formasi 4-1-4-1 ya. Kedua tim sama-sama memiliki 2 pemain mereka yang akan absen. Klasemen sementara terlihat di laga ini Gaziantep peringkat 10, sedangkan Beşiktaş berada di peringkat 4 ya. Oke, untuk laga ini Beşiktaş Gaziantep berakhir dengan skor imbang 2-2 ya. Nah, untuk laga ini menurut pertimbangan Persija sendiri, walaupun Beşiktaş peringkat 4 menghadapi tuan rumah Gaziantep peringkat 10, tapi untuk laga ini sangat sulit untuk Beşiktaş bisa meraih kemenangan. Beberapa kemungkinan Gaziantep bisa meraih kemenangan di laga ini ya. Kita pergi ke Liga Denmark. Laga ini mempertemukan tuan rumah Brøndby menghadapi Nordsjælland ya. Brøndby dengan formasi 3-4-3, sedangkan Nordsjælland dengan formasi 3-4-2-1. 2 pemain yang akan absen untuk tuan rumah Brøndby, sedangkan Nordsjælland di laga ini ada 3 pemain mereka yang tidak akan bermain ya, atau masih mengalami cedera ya di laga ini. Oke. Klasemen sementara di mana tuan rumah Brøndby peringkat 5, sedangkan Nordsjælland berada di peringkat 3. Kemungkinan untuk laga ini Brøndby masih berpotensi untuk bisa meraih kemenangan, mengingat mereka masih karena memang bermain kandang ya. Oke, kita kembali ke La Liga 2 Spanyol. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Deportivo La Coruña menghadapi Leganes ya. La Coruña dengan formasi 3-4-2-1, sedangkan Leganes dengan formasi 4-2-3-1. 1 pemain akan absen untuk La Coruña, sedangkan Leganes di laga ini terlihat ada 5 pemain mereka ya. Klasemen sementara terlihat tuan rumah La Coruña berada di peringkat 3, selisih 1 poin dengan Castellons yang berada di peringkat 4. Leganes ini tim berada di peringkat 16 ya, mendekati zona merah. Jadi untuk laga ini beberapa kemungkinan laga bisa selisih 1 gol, atau setidaknya tim tamu Leganes bisa menahan tuan rumah La Coruña. After 78 minutes is number 11, Kylian Mbappe.
Substitution. Substitution for Nantes. Number 21. Coming on the field is number 20. Substitution for Nantes. Number 66. Number 10. Coming on the field. Number 19. El Arabi. Number 17. Substitutions taking place.